Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan yang mulia ini kami ucapkan selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Semoga kita benar-benar bisa memaksimalkan amal ibadah kita sehingga kita mencapai predikat manusia yang muttaqin sebagaimana yang menjadi tujuan akhir dari ibadah puasa itu sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya izinkan saya berbagi dalam watawasau bil haqqi watawasau bis sabr tentang bagaimana ketahanan keluarga dalam pandangan Islam. Keluarga adalah lingkup sosial terkecil dan paling penting dalam membangun masa depan dunia, karena keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak yang nantinya akan menjadi dewasa dan melahirkan keluarga-keluarga baru. Oleh sebab itulah, maka setiap keluarga harus memiliki visi, misi yang satu dalam menjalankan bahtera rumah tangganya. Ibarat sebuah kapal yang tidak mungkin bisa berlayar jika nahkoda dan awak kapalnya tidak sepakat arah tujuannya. Bisa jadi kapal itu akan berlayar tapi menjadi tidak tentu arah atau bahkan tenggelam karena mengalami masalah di tengah laut. Sedangkan awak kapalnya tidak siap dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Begitu pula dalam sebuah rumah tangga, dibutuhkan kepala keluarga yang bijaksana dan anggota keluarga yang taat untuk bisa mewujudkan keluarga yang sukses menjalankan visi misinya dan bisa bertahan di saat ujian-ujian kehidupan menerpa layaknya angin badai yang bisa jadi datang tiba-tiba menerpa kapal yang berlayar di tengah lautan. Mengutip dari mui.or.id, isu ketahanan keluarga saat ini banyak diperbincangkan di tengah masyarakat. Ketahanan keluarga adalah kemampuan dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, kebutuhan keluarga tersebut dapat dilihat dari 3 pilar atau aspek, yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Yang pertama, ketahanan fisik mencakup kepada kebutuhan primer dalam keluarga seperti terpenuhnya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Aspek fisik bisa disebut juga material yang merupakan komponen penting di dalam keluarga. Kedua, ketahanan sosial yang dapat dilihat dari pembagian peran, dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan anggota keluarga, membina hubungan sosial yang baik, serta mekanisme penanggulangan masalah. Ketiga, ketahanan psikologis ditunjukkan apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non-fisik dengan melakukan pengendalian emosi secara positif. Di dalam konsep psikologis keluarga, maka diperlukan kepedulian satu sama lain
terutama dari pihak suami dan istri. Lalu bagaimana tuntutan syariat Islam dalam membina keluarga agar memiliki ketahanan yang kuat dalam 3 aspek di atas? Pertama, hendaknya setiap muslim dan muslimah yang membina rumah tangga mengetahui dan menyadari betul apa tujuannya dari berumah tangga. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maka yang diharapkan dari sebuah keluarga adalah adanya tempat memberikan rasa aman, penuh ketentraman dan kasih sayang, sehingga terlahir darinya jiwa-jiwa yang tenang, yang sudah tertunaikan hak-hak psikologisnya dan siap menghadapi kehidupan yang lebih luas di luar rumahnya. Bisa kita lihat banyak masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat kita yang timbul akibat permasalahan dalam keluarga. Contohnya perzinahan yang bisa jadi dipicu karena istri tidak memenuhi hak suaminya. Contoh lain, remaja-remaja yang menjadi berandalan di luar karena mencari perhatian di luar rumahnya akibat kurangnya kasih sayang orang tuanya. Kedua, hendaknya masing-masing suami dan istri memenuhi hak pasangannya yang menjadi kewajibannya. Suami memiliki tanggung jawab menafkahi istri lahir dan batin sesuai kadar kemampuannya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara kewajiban suami terhadap istrinya juga mengajarkan ilmu agama sebagai bekal kehidupan dunia dan akhiratnya, menjadi pembimbing dan pemimpinnya. Istri memiliki tanggung jawab memenuhi hak suaminya secara lahir dan batin, menjaga kehormatan dirinya dan suaminya, menjadi penanggung jawab harta suaminya dan anak-anaknya apabila suaminya tidak ada di rumah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Dan ada juga dari hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari, wal mar'atu ra'iyatan fi baiti zawjiha wa mas'ulatan an ra'iyatiha. Dan seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya,
dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka hendaknya masing-masing suami istri selalu mengintrospeksi dirinya dalam hal tanggung jawabnya, agar keluarga yang dibina menjadi kuat dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, hendaknya pemimpin rumah tangga menjadikan akhirat adalah visi utamanya dalam membangun dan membina keluarga. Karena hal itu adalah tanggung jawab yang besar dan yang akan Allah mintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sebagaimana Allah perintahkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika masing-masing dari kepala keluarga dan anggota keluarga sudah saling memahami dan sepakat atas visi kehidupannya, maka insya Allah akan sangat mudah menjalankannya bersama-sama. Keempat, ketakwaan adalah solusi utama bagi setiap permasalahan manusia, termasuk ketahanan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Yang kelima ialah salat dan sabar adalah cara orang beriman mencari solusi untuk permasalahannya. Karena dengan salat dan sabar, hati dan pikiran menjadi lebih tenang. Kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah pasti akan memberi jalan keluar untuk kesulitan hambanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Isu ketahanan keluarga yang banyak beredar di masyarakat dipicu oleh meningkatnya angka perceraian, terutama di masa pandemi belakangan ini. Penyebab yang paling banyak adalah permasalahan ekonomi serta minimnya pemahaman agama. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka dari itu hendaknya setiap keluarga muslim kembali kepada tuntunan agamanya, mengintrospeksi kembali apa tujuannya dalam membangun rumah tangga. Apakah hanya sekedar mengejar dunia atau berharap menjadi jembatannya menuju surga?
Hendaknya setiap keluarga muslim meningkatkan ketakwaannya kepada Allah sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Bersabarlah dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama pasangan. Jadikan akhirat sebagai motivasi dan penguat agar diri kita menjadi lebih kuat dan tangguh. Berusahalah ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita, karena kelapangan hati adalah harta yang paling mahal yang dimiliki seseorang. Orang yang memiliki banyak harta namun tidak memiliki kepuasan tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya harta yang ia miliki. Terakhir, jalinlah komunikasi yang baik antara pasangan dan keluarga. Jadilah pendengar yang baik untuk pasangan Anda. Selalu sediakan waktu untuk pasangan dan anak-anak di rumah. Dengan komunikasi yang baik dan intensif, insya Allah keluarga akan menjadi harmonis. Akhir kata, prinsip keluarga muslim adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan utama dan dunia adalah wasilahnya. Tidak menjadikan masalah dunia sebagai penghalang mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.